Hakikat pendidikan pembebasan. Pembebasan berakar dari kata dasar bebas, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna tidak terhalang, tidak terganggu, dan sebagainya, sehingga bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa. Dari pengertian di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa bebas merupakan situasi atau keadaan yang memungkinkan bergeraknya suatu hal sesuai dengan yang dikehendaki tanpa adanya bayang-bayang pemaksaan dan diktatorisasi dari pihak manapun. Dalam terminologi Paulo Freire, pembebasan bermuara pada realistis dikotomi peran guru dan peserta didik yang dikonsepsikannya dengan istilah banking of education. Selanjutnya, perspektif Paulo Freire. Kebebasan secara umum berarti ketiadaan paksaan. Ada kebebasan fisik, yaitu secara fisik bebas bergerak kemana saja. Kebebasan moral, yaitu kebebasan dari paksaan moral, hukum, dan kewajiban, termasuk di dalamnya kebebasan berbicara. Kebebasan psikologis, yaitu memilih berniat atau tidak, sehingga kebebasan ini sering disebut sebagai kebebasan untuk memilih. Manusia juga mempunyai kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Kalau disimpulkan, ada dua kebebasan yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan vertikal yang arahnya kepada Tuhan dan kebebasan horizontal yang arahnya kepada sesama makhluk. Jadi, pendidikan pembebasan merupakan proses memanusiakan manusia melalui sebuah kesadaran untuk melepaskan diri dari bentuk penindasan yang hegemonik dan dominatif, yang keduanya menjadi penghambat bagi tegaknya pilar-pilar pembebasan. Selanjutnya ada model-model pendidikan pembebasan. Yang pertama, model dialog atau konsientasi. Paulo Freire sangat menentang pendidikan gaya bank yang mencerminkan masyarakat tertindas, yang menunjukkan kontradiksi. Pendidikan gaya bank tersebut antara lain: pertama, guru mengetahui segala sesuatu, sedangkan peserta didik tidak tahu apa-apa. Yang kedua, guru berpikir, sedangkan peserta didik difikirkan. Yang ketiga, guru bercerita, sedangkan peserta didik mendengarkan. Yang keempat, guru mengatur, sedangkan peserta didik diatur. Dan yang terakhir, guru memilih dan memaksakan pilihannya, sedangkan peserta didik menyetujuinya. Model kritik masifikasi. Pada model ini, peserta didik dibimbing supaya mengetahui struktur sosial, ekonomi, budaya, agama, dan politik, dan tidak menerimanya begitu saja, tetapi malah mempersoalkan hal-hal yang tidak adil. Pendidikan dan peserta didik mempersoalkan bersama hal-hal yang menyusahkan kehidupan rakyat. Pendidikan kritis ini intinya membantu terbentuknya sikap-sikap kritis, mengangkat kesadaran naif masyarakat yang telah menenggelamkannya dalam proses sejarah yang membuatnya mudah termakan irasionalitas. Kemudian, pendidikan Islam sebagai praktik pembebasan. Pendidikan pembebasan yang digelindungkan oleh Paulo Freire telah diterapkan oleh Nabi Muhammad dalam strategi gerakan dakwah Islam menuju transformasi sosial. Gerakan dakwah pada masa Nabi dipraktekkan sebagai gerakan pembebasan dari eksploitasi, penindasan, dominasi, dan ketidakadilan dalam segala aspeknya. Ali Enginer menuliskan bahwa Nabi dalam kerangka dakwah Islam untuk pembebasan umat tidak langsung menawarkan Islam sebagai sebuah ideologi yang normatif, melainkan sebagai pengakuan terhadap perlunya memperjuangkan secara serius problem bipolaritas spiritual material kehidupan manusia, dengan penyusunan kembali tatanan yang telah ada menjadi tatanan yang tidak eksploitatif, adil, dan egaliter. Pendidikan Islam sebagai praktik pembebasan manusia ini dalam proses pendidikan harus dipahami dalam dua dimensi, yaitu yang pertama, pendidikan harus dipahami dalam posisinya secara metodologis, di mana pelaksanaan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan dialogis, serta tidak bebas dari moral. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai proses pewarisan nilai-nilai keislaman atau transfer of Islamic values. Nilai-nilai keislaman yang dimaksud di sini adalah tauhid, yaitu tidak ada
penghambaan kepada yang selain Allah, yang berarti bebas dari belenggu kebendaan dan kerohanian. Dengan kata lain, seseorang yang telah mengingkarkan diri dengan 2 kalimat syahadat berarti melepaskan dirinya dari belenggu dan subordinasi apapun.